Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Puji Pilates. Nah guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian ya 5 hal yang gak boleh dilakukan oleh TKW pada saat pertama kali mereka datang ke rumah majikan. Nah, 5 hal ini apa aja sih yang gak boleh dilakukan ya? Yang pertama ya, kita nggak boleh melawan ya. Contoh, misalnya kalau majikan marah sama kita ya, kita nggak boleh ngelawan. Karena kenapa? Kalau kita ngelawan ya, secara otomatis majikan itu bakal balik tidak suka ke kita, karena di awal saja kita itu udah berani untuk melawan. Nah, jadi majikan itu secara otomatis dia nggak bakalan suka kalau kita melawan. Nah, karena di awal aja kita udah berani melawan, jadi kalau seandainya nanti ke depannya secara otomatis pasti kita bakal sering ngelawan kan. Nah, jadi kalian nggak boleh ngelawan ya guys. Nah, step yang kedua ya, yang kedua, kita itu nggak boleh mindahin barang sembarangan. Karena kenapa? Kalau kita mindahin barang sembarangan terus majikan itu nggak suka ya kan, biasanya banyak barang yang nggak boleh dipindahin. Jadi kita itu kalau mau mindahin barang harus izin dulu ke majikan. Karena kenapa? Kalau kita nggak izin ya, yang ada mereka itu bakal ngerasa apa sih, kita ini nggak bisa diatur gitu, padahal majikan itu nggak suka barang itu ditaruh di situ. Jadi kita itu kalau memindahin barang ya, kita tuh harus izin dulu ya. Banyak banget barang yang nggak boleh dipindahin ya. Contoh di tempat ibadah ya, di tempat ibadah kalau kalian bersihkan tempat ibadah, kalian itu nggak boleh mindahin barang sembarangan. Karena kenapa? Kalau kalian mindahin barang sembarangan gitu kan, majikan itu nggak bakalan suka guys. Nah, yang ketiga ya, step ketiga, jangan buang barang sembarangan ya tanpa izin dari majikan. Jadi kalian itu kalau mau ngebuang barang harus izin dari majikan dulu. Karena kenapa? Kalau kalian buang barang sembarangan, contoh misalnya ya, di kulkas itu ada jeruk yang busuk, terus kalian itu main buang aja tanpa izin ke majikan. Jadi pas kalian bilang sama majikan, tanya ke kalian gitu kan, majikan tanya, contohnya, Ati, ini jeruk dikemanain, terus kamu bilang kamu buang ya kan, dia secara otomatis pasti bakal berpikir kamu yang makan, bener gak sih? Nah, jadi kamu itu kalau mau buang makanan atau sesuatu itu tanya dulu sama majikan, apakah ini mau dibuang atau enggak ya. Meskipun barang itu udah busuk, kalau menurut kita itu udah busuk, udah nggak layak untuk makan ya, tapi kita tuh harus izin dulu ya. Oke, step yang keempat ya, jangan ambil barang atau makan barang sembarangan. Karena kenapa ya, kadang kita itu selalu kalau dikasih itu ya kan, ditawarin kamu mau makan ini atau enggak, kita itu pertama datang ke bos kita itu, ke rumah bos kita itu biasanya selalu ngerasa malu ya, selalu ngerasa sungkan untuk memakannya ya kan. Nah, kadang jangan sampai pada saat bos kita nggak ada di rumah terus kita ambil makanan itu, jangan sampai. Karena kenapa? Kita nggak tahu apakah rumah itu ada CCTV-nya atau enggak ya kan. Gimana kalau ada CCTV di saat majikan kalian keluar terus kalian ambil makanan di luar, ambil makanan di rumah gitu kan, terus majikan kalian tuh lihat dari CCTV tersembunyi yang kalian nggak tahu CCTV itu diletakkan di mana ya. Jadi kalian itu harus hati-hati. Pokoknya pada saat pertama kalian datang ke Taiwan ya, jangan pernah lakukan hal yang seperti ini ya. Makan kalau kamu mau, majikan tawarin kamu mau makan, kamu makan ya. Kalau majikan kamu gak kasih kamu makan, jangan pernah ambil sembarangan, oke? Nah, yang kelima, step yang kelima, jangan kecanduan main HP ya. Kenapa sih gak boleh main HP kak? Bukannya kita diizinin main HP? Ya, aku juga tahu, karena aku juga sering main HP gitu kan. Apalagi kalau kita lagi boring, main HP itu obatnya gitu kan. Nah, kenapa sih nggak boleh main HP? Karena keseringan kita main HP itu majikan itu nggak suka. Karena kenapa? Banyak banget kasus ya
Dari main HP inilah apa sih, si ama yang kita jaga itu, si mbah yang kita jaga itu, mereka itu jadi teledor gitu kan, karena HP. Jadi mereka itu enggak apa ya, neledorin yang kita jaga gitu loh. Kerjaan kita tertunda, apapun itu tertunda karena HP. Nah, jadi majikan itu secara otomatis nggak bakalan suka ya, apalagi kalau sampai ibaratnya itu kita main HP ya, si mbahnya itu jatuh atau apa dan lain sebagainya, itu masalah besar ya. Jadi saya himbauin ke kalian ya, karena banyak banget kasus nih ya, mbak-mbak TKW ini kecanduan main handphone ya, main HP. Jadi usahakan sekarang ya, dari sekarang jangan pernah kecanduan main handphone. Kalian boleh, kalau kalian diizinin main handphone ya, kalian boleh main handphone, tapi kita harus tahu batasan, kita harus tahu waktunya ya kan. Jangan sampai yang kita jaga itu kita abaikan ya kan, kita lupa sama mereka, kita lupa sama pekerjaan kita ya. Bersyukur kalian sudah dibolehin main handphone, tapi bukan berarti kalian sambil masak tuh teleponan, jangan ya. Majikan itu secara otomatis nggak suka ya. Pokoknya 5 hal ini ya, 3 bulan awal kalian masuk ke rumah bos kalian, jangan pernah lakukan 5 hal ini. Karena kenapa? Kalau kalian di 3 bulan itu kalian adalah masa percobaan. Jadi kalau di masa percobaan ini kalian sudah melakukan satu kesalahan, secara otomatis bos kita itu dia nggak bakalan suka sama kita ya. Dia akan berpikir kalau kamu itu bukan orang yang baik-baik ya. Jadi pada saat kita pertama datang ya, usahakan kita harus bisa mengambil hati bos kita, hati pasien kita, hati orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Berikan kepercayaan mereka kepada kita semua. Kalau mereka udah percaya sama kita, kamu mau ngapain juga, mau santai, mau bikin channel YouTube apapun itu kamu bisa ya. Kamu itu santai kalau kamu udah bisa ngambil kepercayaan dan hati mereka ya. Aku saranin ke kalian, jangan pernah melakukan 5 hal yang barusan ya. Jangan ngelawan, jangan mindahin barang sembarangan. Terus juga kalian itu jangan buang barang sembarangan. Yang keempat itu kalian itu nggak boleh ambil atau makan barang sembarangan. Terus juga yang kelima, kalian tuh nggak boleh kecanduan main HP ya. 3 bulan pokoknya ini 3 bulan masa percobaan kita, usahakan 5 hal ini kalian jangan pernah lakukan ya. Baik-baiklah dulu ya kan, ikutin peraturan mereka dulu ya, turutin apa yang mereka mau dulu ya. Kalau mereka dalam 3 bulan itu kalau mereka nggak ada perubahan sama kita, mereka nggak baik sama kita, seharusnya mereka itu bukan orang-orang baik-baik. Tapi kalau dalam 3 bulan itu pertama ya, dia selalu ngetes kita, banyak ngetes kita, taruh uang dimanapun segala macam ya kan. Ini tuh masa pengetesan kita, apakah benar kita itu orang baik atau enggak ya kan. Begitupun kita selama 3 bulan itu ya, usahakan kita harus bisa menilai apakah majikan kita itu orang baik atau enggak. Nah, jadi video kali ini aku hanya mau sharing ini aja kepada kalian ya. Mudah-mudahan para TKW ya yang di Taiwan ataupun Hong Kong, Malaysia, Singapura, Abu Dhabi dan lain sebagainya, kalian sehat selalu, kalian pulang membawa sebuah kesuksesan ya. Pokoknya video ini bukan khusus untuk TKW Taiwan, tapi juga untuk semua TKW yang pergi ke luar negeri ya. Oke, jadi video ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat saya dan buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini boleh di share ya, tapi kalau kalian nggak suka dengan video ini nggak apa-apa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Bye bye, see you next time.